Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 11 November 2023. Mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita menjalani kehidupan kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan anugerah yang Engkau boleh nyatakan kepada kami. Hari yang baru Engkau anugerahkan Tuhan. Sebelum kami menjalaninya, kami datang kepadamu menyerahkan seluruh kehidupan kami. Mendengarkan sabda kebenaran-Mu lewat persekutuan kami. Mampukan kami Tuhan untuk memahami firman-Mu ini dengan baik. Dan memberlakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita pada saat ini dari Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 34. Ayat yang ke-33 saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin firman Tuhan. Mereka akan menjadi umatku. Menjadi judul renungan kita pada pagi yang indah ini. Mereka akan menjadi umatku. Saudara-saudara, setiap orang Kristen yang baik mesti menjadi warga negara yang baik. Di sisi lain mereka pun memiliki identitas sebagai warga kerajaan Allah. Secara administratif, identitas kewarganegaraan dapat ditunjukkan melalui kepemilikan KTP. Lalu bagaimana dengan identitas sebagai warga kerajaan Allah? Apa yang menjadi tandanya? Identitas sebagai warga kerajaan Allah bukanlah hal yang terlihat secara fisik, tetapi lebih kepada transformasi batin dan rohania yang diberikan oleh Tuhan melalui iman dan ketaatan pada perjanjiannya. Hukumnya tertulis pada loh batu pada masa lalu, tetapi sekarang tertulis dalam batin kita. Dan Allah mengajak kita untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengannya melalui perjanjian ini. Allah ingin mengubah hati kita sehingga kita mencintainya sepenuh hati. Perjanjian baru ini juga menyatakan bahwa Allah adalah Allah kita dan kita adalah umatnya. Dia adalah penguasa dunia yang harus diagungkan dan Sang Bapa yang dikenal dan dicintai karena Kristus. Allah ingin hadir di setiap aspek hidup kita. Menjadi bagian dari siapa kita secara keseluruhan. Yeremia mengingatkan betapa pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Daripada hanya melakukan hal-hal yang harus kita lakukan secara formalistik. Allah meminta hati yang tulus dan penuh kasih. Kita sudah mendapatkan hak istimewa yakni sebagai warga kerajaan Allah yang dijamin oleh pengorbanan Yesus. Kiranya kita semua dapat menanggapi panggilan ini dengan hati yang rendah dan penuh sukacita. Sehingga kita menjadi umatnya yang selalu merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita setiap hari. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi yang indah ini, kami merasakan sukacita dan bahagia
karena kasih-Mu yang Engkau terus nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami menikmati penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Waktu yang terbaik Engkau anugerahkan kepada kami Tuhan, untuk bersekutu mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Mampukan kami Tuhan, untuk senantiasa menyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah ya Tuhan kami terus dimampukan untuk hidup di dalam ketaatan sebagai warga kerajaan Allah. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan, tanggung jawab dan rencana kami hari ini. Dan kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menuntun kami bersama-sama dengan kami dalam kehidupan kami hari ini. Ampunkan salah dan dosa kami, ya Tuhan. Dengarkan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.